Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Rumah Budaya PIS. Di masa pandemi ini, tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita selalu diberi keselamatan. Jika di video sebelumnya kita mempelajari mengenai jenis, tema, fungsi, dan nilai estetis, serta sekilas penjelasan mengenai berkarya seni rupa 3 dimensi, pada kesempatan kali ini akan dijelaskan secara mendetail langkah-langkah dalam mewujudkan karya seni rupa 3 dimensi. Selengkapnya, mari kita simak video presentasi berikut ini. Langkah-langkah dalam mewujudkan karya seni rupa 3 dimensi. Yang pertama, mencari dan mengembangkan ide atau gagasan. Ide atau gagasan bisa dicari atau didapatkan dari hal-hal yang terdekat dengan hobi kita. Misalnya, seseorang senang dengan alam, maka kembangkanlah ide tersebut menjadi sebuah karya. Begitupun jika seseorang tersebut hobi dengan musik, maka kembangkanlah dari ide tersebut. Sebelum ke langkah yang kedua, mari kita mempelajari mengenai seni patung. Seni patung adalah karya seni rupa yang diciptakan dengan membentuk bahan bervolume. Jenis patung berdasarkan perwujudan atau bentuknya. Pertama, patung figuratif. Patung yang merupakan tiruan dari bentuk alam seperti manusia, binatang, atau tumbuhan. Patung ini bisa nyata dalam perwujudannya, bisa juga abstrak atau mengawang-awang. Kedua, patung non-figuratif. Patung yang tidak meniru alam, patung ini tidak nyata dalam perwujudannya dan bersifat abstrak. Contoh, patung abstrak geometris, bentuk silinder, runcing, dan lain-lain. Baiklah, kita kembali ke pembahasan langkah yang kedua, yaitu membuat rancangan berupa sketsa untuk menentukan bentuk dan ukuran. Alat dan bahan yang diperlukan yaitu pensil, penghapus, penggaris, dan kertas. Setelah sketsa selesai, buatlah desain, yaitu mewarnai sketsa. Langkah yang ketiga yaitu memilih medium, bahan, alat, dan teknik. Macam-macam bahan terdiri dari bahan lunak, bahan sedang, bahan keras, dan bahan cor. Yang pertama adalah bahan lunak. Bahan lunak adalah bahan yang mudah dibentuk. Terdapat 2 jenis bahan lunak. Dari alam contohnya tanah liat, tanah merah, ketela, dan adonan tepung. Bahan lunak buatan manusia contohnya plastisin, sabun mandi, dan gipsum. 2. Bahan sedang. Bahan sedang adalah bahan yang tidak lunak dan tidak keras. Contohnya kayu randu, mahoni, waru, dan lain-lain. Ketiga, bahan keras. Bahan keras dapat berupa batu atau kayu yang lebih keras. Contohnya batu marmer, granit, dan kayu jati. Keempat, bahan cor. Bahan yang cair, serbuk, atau tidak padat, namun dapat menjadi keras dalam waktu tertentu atau ketika diproses lebih lanjut. Contohnya, semen, pasir, logam, emas, dan timah. Contoh lain dari bahan kimia seperti resin, fiber, dan lain-lain. Memilih medium bagian kedua yaitu alat untuk membantu proses pembuatan karya seni rupa 3 dimensi, yaitu lidi, cetakan kue, kawat,
butsir, dan tusuk gigi. Alat ini dapat kita gunakan untuk membantu dalam pembuatan karya seni rupa 3 dimensi. Sebagai contoh, lidi dan kawat dapat kita gunakan untuk membuat dasar agar lebih kuat. Tusuk gigi dan butsir untuk mencungkil bentuk benda. Sedangkan cetakan kue untuk mencetak bentuk. Contoh, bentuk bintang, lingkaran, love, segitiga, dan lainnya. Memilih medium bagian ketiga yaitu teknik. Terdiri dari teknik pahat, teknik butsir, teknik las, teknik cor, dan teknik cetak. Teknik pahat merupakan teknik untuk mengurangi bahan menggunakan benturan benda keras atau alat pahat terhadap bahan patung yang diolah. Teknik butsir yaitu teknik yang membentuk bahan lunak dengan mengurangi bahan menggunakan alat butsir dan menambahkan bahan jika diperlukan. Selanjutnya, teknik las, yaitu membuat karya patung dengan cara menggabungkan bahan ke bahan yang lain untuk mendapatkan bentuk yang diinginkan. Sedangkan teknik cor yaitu membuat karya seni dengan membuat cetakannya terlebih dahulu, lalu bahan adonan cor dituangkan ke dalam cetakan. Kelima, teknik cetak. Seperti teknik cor, cetakan dibuat terlebih dahulu. Namun, bahan tidak harus dicor atau dituangkan. Bahan lunak atau sedang dapat langsung dijepit menggunakan cetakan yang memiliki dua sisi simetris seperti kerang. Dan langkah keempat adalah berkarya. Kekayaan ide atau gagasan, bahan, dan keterampilan berkarya merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita syukuri. Anugerah ini telah menghasilkan beraneka ragam karya seni rupa 3 dimensi. Salam budaya dan selamat berkarya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.